Hidup Jokowi! Tulisan-tulisan adili Jokowi berterbaran di lokasi demo tersebut. Bukan berarti bahwasanya Pak Prabowo ini mendukung penuh gerakan-gerakan yang ada. Penjajahan secara spiritual ini berbahaya. Karena apa? Pernah terjadi juga di negara-negara yang berkembang seperti di Afrika. Jumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa setanah air, yang kita ketahui bahwa Partai Gerindra itu berulang tahun yang ke-17. Dan saya mengambil sekelumit statement dari pidato Prabowo di acara tersebut. Saya dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Hidup Jokowi! Yang kemudian akan kita bahas sedikit demi sedikit ya, dimana Pak Prabowo itu sebagaimana yang kita dengar bersama-sama tadi berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab terkait hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hubungannya sangat erat. Jadi bisa kita buktikan bahwa wakilnya itu dari putranya Pak Jokowi. Lantas ada isu-isu yang muncul bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah renggang. Isu-isu yang muncul bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dua matahari kembar. Isu yang muncul bahwa Pak Jokowi cawe-cawe. Dan isu lainnya yang membuat kestabilan politik itu agak tergoyang di dalam pemerintahan Prabowo. Lantas Pak Prabowo sendiri juga geram ya. Kita lihat tadi videonya. Dan beliau menangkis itu semua, bahwa itu semua tidak benar. Artinya itu semua hanyalah isu-isu yang ingin memprovokasi masyarakat untuk menggoyahkan pemerintahan Prabowo secara politik. Lantas kita bertanya, pihak mana yang dicurigai merusak hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Kita cross check ke belakang ya, pada waktu Jokowi itu sudah selesai masa jabatannya kemudian pulang ke Solo. Beberapa minggu itu ada demo dari FPI ya biasalah demo-demo yang nggak jelas tujuannya. Yang diangkat adalah isu ganti rugi karena FPI merasa dirugikan oleh Pak Jokowi. Ya, isu itu kemudian memunculkan suatu statement bahwa seluruh masyarakat, lembaga yang terkait, penegak hukum untuk mengadili Pak Jokowi. Kertas-kertas bertulisan adili Jokowi, tulisan-tulisan adili Jokowi berterbaran di lokasi demo tersebut. Ini percikan yang awal mula muncul menurut saya, yang kemudian ini juga muncul lagi di berbagai tempat, bahkan sampai ke Solo. Bahkan juga sesudah demo itu, ada segelintir orang yang ingin mendemo ke rumah Pak Jokowi. Namun beberapa aparat menghadangnya. Ini tujuan-tujuan yang tak jelas ini yang kemungkinan dimaksud oleh Pak Prabowo. Lantas, menurut saya kurang bijak kalau kita menilai bahwa Pak Prabowo itu sangat dekat dengan para klien Pak Alwi. Walaupun hanya ditunjukkan ya dengan kedatangan beberapa utusannya ke markasnya FPI, bukan berarti bahwasanya Pak Prabowo ini mendukung penuh gerakan-gerakan yang ada. Bisa jadi hanya memanfaatkannya saja untuk pilpres yang akan datang. Bisa saja hanya untuk menenangkan kelompok ini supaya tidak bikin gaduh. Itu kan semacam diplomasi ya. Jadi nggak masalah menurut saya. Itu langkah-langkah yang bagus. Tapi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa Pak Prabowo ini melindungi daripada klien Mbak Alwi atau melindungi provokator, melindungi pembuat gaduh seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, terlalu sempit kita memandang ke situ. Tidak hanya komplotan itu menurut saya yang ingin berusaha memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bisa jadi juga kelompok oposisi. Kita tahu salah satu partai berada dalam luar pemerintahan, namun juga berkomitmen untuk mendukung penuh daripada pemerintahan Prabowo. Tapi kan kita nggak tahu kan, kader-kadernya yang sering mengkritik, yang sering kemudian kritikannya itu sampai kepada ranah bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe. Sering kita dengar komplotan-komplotan semacam Rizik Syihab dan Bahar Smith itu hanya segelintir saja. Tidak besar, tidak banyak. Lantas kalau Prabowo hanya untuk memanfaatkan, menurut saya ya kurang pas. Buat apa kita itu menghidupkan benalu-benalu yang kemudian suatu saat akan merenggut nyawa bangsa Indonesia. Karena apa? Karena jelas ada ART dari Front Pembela Islam itu menegakkan khilafah dan menentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi hal-hal semacam ini buat apa dipelihara? Bumi hanguskan saja, dibangus saja. Semua umat Islam
Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Itu yang kemudian kita inginkan sebagai suatu bangsa. Karena secara ideologi ini sangat membahayakan. Kalau ideologi ini bisa goyah, lantas nanti sektor-sektor yang lain juga bisa goyah. Kalau ideologi yang fundamental ini tidak diselesaikan, ada sekelompok orang yang ingin merubah Indonesia sebagai negara khilafah, ada sekelompok orang yang ingin mengubah Indonesia sebagai negara dengan kasta-kasta. Ini harus diberangus ini. Satu contoh kemarin saya bahas ya terkait mengkultuskan suatu individu di video saya, itu jelas bahwa santri-santrinya Bahar itu nunduk-nunduk, kemudian mencium kakinya Bahar, dan juga diterapkan di pondok pesantrennya gus-gus yang lain. Ya, ini suatu feodalisme semacam ini, penjajahan spiritual semacam ini seharusnya diperhatikan oleh lembaga terkait. Karena apa? Kasihan ya, karena Indonesia sudah merdeka tetapi teman-teman kita belum merasakan kebebasan itu. Penjajahan secara spiritual ini berbahaya. Karena apa? Pernah terjadi juga di negara-negara yang berkembang seperti di Afrika, di India. Bahkan di India ada yang mengaku nabi. Ada yang mengaku nabi kemudian menurunkan derajat kenabiannya dengan mengawini pengikutnya. Ini kan konyol. Penembak jitu. Jangan sampai dari hal-hal sepele seperti penjajahan spiritual ini yang kemudian memunculkan suatu pengkultusan terhadap individu, figur, tokoh, dan lain sebagainya yang nanti menjadi suatu aliran yang membahayakan. Nah, berangus saja itu semua. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena bermula dari penjajahan spiritual, bermula dari pengkultusan terhadap tokoh, pengkultusan terhadap Gus, pengkultusan terhadap Habib, yang nantinya menjadi suatu aliran, ya, menjadi aliran yang sangat membahayakan bagi generasi bangsa. Sering kita dengar ya, penjual-penjual agama ya seperti ini, memanfaatkan agama sebagai magnet 5 tahunan sekali, mengkonsolidasi masyarakat, menjual jamaahnya kepada politikus-politikus. Kita lihat sendirilah, kemarin siapa Gus yang kampanye, kemarin Habib siapa yang kampanye, kita lihat semuanya. Jadi nafsu daripada para tokoh-tokoh yang ingin dikultuskan itu tidak hanya nafsu harta, tapi juga nafsu jabatan. Ya, selama 5 tahun ini mengkonsolidasi masyarakat untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Lebih bagus lagi jika Pak Prabowo ini tidak hanya bicara, tapi juga dengan tindakan untuk mencegah, menindak tegas juga kepada komplotan-komplotan semacam ini. Mengkultuskan terhadap tokoh, ya, jangan sampai terjadi dan merebak kemana-mana sehingga menjadi suatu aliran yang membahayakan bagi bangsa.